Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tadi jam istirahat sudah mempersiapkan dengan baik? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Moderator sudah siap? Oke. Karena notulen itu masih TKA, jadi nanti untuk notulen digantikan sementara oleh moderator, karena notulen itu hanya untuk mencatat hasil kesimpulan perdebatan kita hari ini. Jadi untuk di masing-masing anggota, pembicara 1 sampai 7, jika ada yang masih simulasi TKA, nanti dibantu dibacakan saja sesuai dengan urutannya. Paham? Sudah siap? Kita akan melatih diri kita untuk bisa melakukan debat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tidak perlu tegang, tidak perlu takut, karena semua hari ini kita belajar. Termasuk yang menjadi moderatorku. Di lain saat nanti moderatornya bukan dua, namun pembicaranya berusaha. Nah, pemikiran adalah berbagai. Kita sedang diskusi 3 debat, artinya kita tidak mencari solusi, tetapi kita mempertahankan argumen kita, putusan kita yang nanti akan debatkan. Baru langsung diambil kesimpulan di akhir kegiatan debat. Sedangkan kalau kita melakukan diskusi, kita akan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau perbedaan diskusi. Pembicara 1 Wasil, pembicara 2 Taza, pembicara 3 Ikin, pembicara 4 Iki, pembicara 5 Yusuf, pembicara 6 Delvin, pembicara 7 Novi. Kelompok 2, tim liburan luar kota itu tidak penting, yang terdiri dari pembicara 1 Asra, pembicara 2 Alza, pembicara 3 Rafi, pembicara 4 El, pembicara 5 Aurel, dan Vera, pembicara 7 Alza. Dan yang terakhir, notulen adalah Hetri, sedangkan saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat hari ini. Mari kita mulai kegiatan debat ini. Dimulai dari bicara satu oleh kelompok 2 dan pembicara 1. Saya liburan di luar kota karena membutuhkan.
Teman-teman, kesimpulan libur. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah liburan di luar kota itu memang penting, tapi bisa dapat pengalaman yang baru. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah kesimpulannya adalah pentingnya mengetahui ekonomi keluarga. Masih belum menunjukkan debat ya. Pernah nggak kamu lihat debat? Pernah. Debat apa? Debat presiden. Ya. Ketika kemarin sebelum presiden dan wapres yang baru, kalian pernah kan di televisi melihat debat? Nah, kira-kira suasana debat itu gimana sih? Memanas kan? Yang satu menjatuhkan, yang satu mempertahankan, begitu kan? Bahkan bisa menunjukkan bukti-bukti, gitu ya. Nah, nuansa kita hari ini masih belum menunjukkan debat yang diharapkan. Nuansa hari ini masih menunjukkan kamu menyampaikan hasil diskusi, gitu.
yang menyampaikan argumen harus berdiri, biar rasa percaya dirimu muncul. Itu yang harus dilatih. Oh, karena pakai mic Bu, aku malu, nggak bisa. Kalau kamu tidak mau pakai mic, suaramu harus lantang. Contoh, teman-teman, hari ini kita akan melakukan debat. Kami dari tim debat kelompok 1 akan membahas tentang liburan itu penting. Sedangkan di kelompok 2 akan membahas liburan itu tidak penting keluar kota. Kalau suaranya lantang, kita tidak pakai mic, tidak masalah. Tetapi kalau suaranya pelan, maka mic harus menjadi pendukungnya. Nah, ketika orang pertama tadi menyampaikan, mana hasilnya? Nah, wasit menyatakan nih, menurut saya liburan keluar kota itu penting, teman-teman. Jadi nuansa debatnya itu harus hidup gitu loh. Jangan cuma datar-datar doang, nggak asik, nggak menarik gitu. Jadi wasit harus percaya diri nih berdiri. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Wasit. Saya akan menyampaikan argumen saya. Kenapa liburan keluar kota itu penting? Menurut saya, liburan keluar kota itu penting karena kita melihat kota-kota yang ada di luar. Nah, kita ketahui teman-teman, kita ini semua di kelas 6 kan ada di desa Cenlecen. Nah, kabupatennya Pamekasan. Kalau kita pergi liburan keluar kota, contoh kita liburan ke Malang, maka kita akan tahu kota-kota atau tempat-tempat yang ada di Malang. Itu menurut saya. Bagaimana dengan kelompok 2? Bagaimana kita dapat biayanya ya kira-kira? Disangka kembali oleh kelompok 1 pembicara kedua, gitu loh. Jadi saling sambung menyambut, tetapi ada improvisasi di sini, sehingga debatnya itu nggak datar-datar doang, gitu loh, ya. Nggak boleh malu. Sama halnya dengan kamu lagi nongkrong nih jam istirahat, terus cerita, tadi malam aku pas sahur itu lihat televisi di SCTV tentang lorong waktu. Oh, gawat si Delvi. Aku selalu gak ada TV. Habis sahur aku tidur lagi. Nah, hal-hal seperti ini debat gitu loh. Oh iya Dina, kalau kan langsung tembus, kalau langsung nongok TV dulu, nangkos mamanya pagi makanan, pas makan, pas tembus boleh. Nah, saya kasih kemana? Jangan kok malam tak sahur, ada kebobos. Jadi berdebat itu sama halnya dengan kita berbicara, hanya saja lebih runtut, lebih sistematis urutannya begitu. Kemudian tadi memang moderator Ibu minta menjadi tugas tambahan menjadi notulen. Wajar kalau dia tadi kurang maksimal. Nah, tetapi ketika tidak ada notulen, moderator harus bisa menyimpulkan. Di televisi ketika perdebatan yang memimpin jalannya debat, dialah yang membuat kesimpulan. Artinya semua harus menyimak. Jadi
kegiatan bebannya itu monoton atau membosankan. Nah, kemudian pembicara selanjutnya boleh nih memberikan bukti. Contoh, kelompok yang tidak setuju liburan keluar kota. Kata siapa liburan itu harus keluar kota? Enggak juga kok. Kita bisa bikin liburan di sekitar kita yang low budget atau yang hanya membutuhkan biaya sedikit. Misal nih, kita punya tenda mainan di rumah, kita bawa aja. Kita bikin di lahan tertentu, kita sambil bakar-bakar ikan, bakar-bakar sosis dan sebagainya. Itu sudah contoh dari liburan yang tidak harus keluar kota. Nah, berarti kita sudah membuktikan sebuah bukti di sini, ya kan? Terus nyaut nih yang sebelah sini, oh nggak bisa. Kalau seperti itu sama halnya dengan piknik sederhana. Kalau kita lain, kita pengennya keluar kota itu kita bisa menikmati kolam renang yang besar, mainan yang tidak ada di sini, misalnya begitu. Nah, sehingga kan salah menyaut ini akhirnya nanti bisa memanas tuh, mempertahankan argumennya. Nah, itu yang Ibu harapkan pada kalian. Jadi kemampuan kalian berbicara, kepedean, percaya diri kalian itu muncul. Oh, dusnya ini pasti sakit akan ya kan? Bisa? Oke, sekarang pertanyaannya adalah jujur, liburan keluar kota itu setuju atau tidak? Kalau tim sini sudah pasti setuju ya. Sekarang Ibu tanya untuk tim yang sini, jujur, setuju atau tidak? Hah? Siap? Oh nggak tahu? Kenapa, Aska? Kalau Ibu tanya dari hati yang terdalam, kamu pribadi, setujukah kamu liburan keluar kota atau tidak? Setuju. Aska? berarti Aska tergantung dari izin orang tua ya. Orang tuanya tidak mengizinkan, Aska tidak ikut. Kalau diizinkan, berarti Aska ikut. Oke, tidak apa-apa. Itu adalah pilihan, dan pilihan seseorang tidak boleh kita tegas. Tidak boleh kita, buat Royo, jangan cair, tidak boleh. Biarkan setiap orang punya hak untuk memilih, ya. Berarti kira-kira debat hari ini itu menarik nggak topiknya? Topiknya menarik. Kalau topiknya menarik. Kalau Ibu tanya kira-kira keluar kota itu kan banyak. Kota mana yang ingin kalian tuju? Kira-kira? Bali? Jepang? Sudah punya paspor? Kalau keluar negeri bukan lagi kota ya, tapi sudah negara. Artinya harus punya paspor. Dan budgetnya juga banyak, karena kalau negara luar mata uangnya kan tidak sama dengan kita, ya kan? Tahukah kamu, ini sedikit pengalaman, ketika Ibu waktu itu liburan ke Singapura, satu botol air mineral yang tanggung, kalau di sini berapa harganya? 2.000 ya rata-rata, 2.000 atau 3.000 atau 2,5 gitu ya. Kalau di Singapura saat itu satu botol itu sekitar 10 sampai 11.000. Mahal di sana memang. Jadi di Singapura itu kalau kita mau liburan ke sana jangan lama-lama. Seperti lagunya
jangan tunggu lama-lama gitu ya. Jadi di sana jangan lama-lama karena biaya hidupnya mahal. Tapi tempat shoppingnya atau wisatanya bagus di sana gitu loh. Cuma kelebihan di negara Singapura itu enaknya di tempat-tempat umum, apalagi di kawasan bandaranya, itu ada seperti tempat air gratis. Modelnya itu seperti wastafel, tapi bukan wastafel seperti di sini ya, untuk cuci tangan gitu enggak. Jadi wastafelnya itu memang khusus untuk air gratis. Jadi kita boleh bawa tumbler atau botol sendiri, kita isi ulang di situ supaya tidak mengeluarkan uang banyak untuk membeli air, karena memang mahal di sana. Gitu. Tapi kalau kita jalan-jalan cuma di area dalam negeri, seperti cuma ke Surabaya, ke Malang, ya paling nggak begitu jauh lah harganya dengan di sini. Paling selisih cuma 1.000, 2.000 kayak gitu. Paling banter selisihnya paling 5.000 kayak gitu. Tapi kalau sudah ke luar negeri, mata uangnya kita harus tukar. Misal uang 1 juta di sini, kita lihat 1 dolar Singapura itu berapa, gitu kan? Kalau 1 dolar Singapura itu sekarang misalnya 15.000, berarti kalau uang 1 juta tinggal bagi aja dapat berapa dolar Singapura, gitu kan? Kalau ke Malaysia berapa ringgit, 1 ringgit itu berapa sekarang? Kita bisa ngecek di naik turunnya harga di Google Chrome itu dicek harga 1 ringgit berapa sekarang kayak gitu. Jadi nggak sama ketika kita mau ke luar negeri, apalagi ke Jepang, perjalanannya jauh, harga tiket pesawat PP-nya berapa. Jadi memang butuh biaya yang besar. Kalau di dalam negeri kalian mau kemana kira-kira? Ke Bali. Kami nggak mungkin ya rekreasi kita ke Bali. Paling jauh kalau dari Surabaya ya Malang atau Lamongan kayak gitu ya. Jadi tahu ya kegiatan debat itu seperti apa. Jadi debat itu bisa ontok-ontokan gitu loh, nah. Sama-sama mempertahankan. Oh nggak bisa. Oh bisa kelompok sini nih. Kalau menurut kelompok kami, liburan keluar kota itu menambah pengalaman. Nah bisa nggak sama-sama? Pengalaman apa sih menurut kelompokmu? Boleh saling bertanya. Dijawab nanti sama kelompok sini. Pengalaman apa kira-kira? Pengalaman barunya pengalaman seperti apa? Bisa dicontohkan? Pengalaman baru seperti apa? Contoh konkretnya. Pengalaman baru naik bis, misalnya. Pengalaman barunya dalam hal bersenang-senang. Apakah di lingkungan kita tidak bisa bersenang-senang? Nah, itu dijadikan perdebatannya gitu loh. Jadi kelompok sini bisa nyerang istilahnya. Oh, masa senang-senang harus keluar kota? Apakah kalau kita cuma jalan-jalan ke mana sini? Kolam yang di sini tuh? Nah, ke berpenang itu nggak bisa senang-senang, misalnya. Seperti itu, makanya kan nanti kalau sini tak terima panas. Ya, cuma ketika memanas kita tidak boleh sampai anarkis, artinya sampai berantem lah, sampai banting kursi lah, atau apa itu jangan. Ya, meskipun perdebatannya memanas, tapi tetap harus menggunakan akal sehat. Bisa? Kita ulang, tapi temanya beda. Mau nggak? Apa ya temanya? Kira-kira? Gini aja. Temanya kelompok 2
Hitungan kelima harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, tangan di atas. Silakan duduk di tempatnya dan kita akan melakukan latihan debat untuk yang kedua. Silakan moderator sama Matulem posisi tempat duduknya di bawah ini. Setiap mau berbicara harus berdiri ya. Waktu saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar debat dengan tema liburan, dengan tema puasa itu penting atau puasa itu boleh oke. Sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan kelompok 1, liburan, puasa itu penting. Pembicara 1, Wasil. Pembicara 2, Taza. Pembicara 3, Iin. Pembicara 4, Vivi. Pembicara 5, Yusuf. Pembicara 6, Delvin. Pembicara 7, Novi. Kelompok 2, tim liburan luar kota itu tidak penting. Yang penting puasa itu boleh mungkin. Yang penting kelompok 2, 1, pembicara 1, Alza. Pembicara 2, Aska. Pembicara 3, Raffi. Pembicara 4, El. Pembicara 5, Aurel. Pembicara 6, Vera. Pembicara 7, Aliza. Dan yang terakhir, Matulem adalah Kekri. Sedangkan saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat hari ini. Mari kita mulai kegiatan debat ini. Dimulai dari pembicara 1 dan disanggah oleh kelompok 2 dari pembicara 1 dan seterusnya begitu. Dari masing-masing kelompok dari urutan pembicara waktu dan tempat kita silakan. Menurut saya motor itu boleh karena bisa indah dan tidak tepat. Menurut saya puasa itu penting karena kalau bukan akan dosa. Jadi kelompok 1 banyak dosanya karena selalu bukan. Tapi menurut saya puasa itu boleh bukan karena bisa bila kita lapar kita bisa puasa setengah hari. Menurut saya puasa itu kalau kita puasa dapat amal baik dan dicatat oleh malaikat di sebelah kita. Oleh karena itulah kita harus rajin puasa dan semangat di bulan ini.
Puasa itu penting karena puasa itu dianjurkan untuk menahan nafsu, bukan mokel. Menurut saya puasa itu boleh mokel karena cewek bisa halangan. Bagaimana menurut kalian? Apabila kalian datang bulan, apakah kalian tetap mau puasa? Menurut saya menurut kelompok 2 itu bukan mokel tapi membatalkan. Menurut saya puasa itu syarat. Puasa diwajibkan oleh Nabi Muhammad kecuali sakit berat karena puasa melatih kesabaran dan hawa nafsu. Jika mokel di bulan Ramadan berarti berkhianat kepada ajaran Nabi kita. Jika kelompok 1 menyetujui jika mokel dibolehkan, maka kalian sama saja dengan setan yang tidak tidur di bulan Ramadan. Menurut saya puasa itu tidak enak. Kalau kita mokel, kita bisa kenyang dan bisa bermain tanpa dilarang. Menurut saya puasa itu penting karena puasa itu merupakan hal yang wajib. Selama kita puasa tidak boleh mokel karena bisa membatalkan puasa. Apakah mau kelompok 1 puasanya menjadi batal? Tidak. Menurut saya puasa itu harus mokel. Mokel itu ada buat orang sakit parah. Menurut saya puasa itu penting karena wajib dalam agama Islam. Kalau kita mokel, kita bisa mokel ngumpet-ngumpet. Menurut saya puasa itu penting karena sudah ada buktinya dari agama yang Muslim. Apakah kelompok 1 mempunyai bukti bahwa
Notulen membacakan hasil kesimpulan. Oke, notulen tidak mau membacakan karena tidak mau membacakan karena tidak mau membacakan karena tidak mencatat karena tidak mencatat hasil debat hari ini. Semoga hari ini kita dapat menambahkan wawasan kita bahwa puasa itu penting dan momen di bulan puasa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh barang itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi notulen harus cepat ya dalam menanggapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing tim. Siapapun notulennya nanti. Jadi notulen itu mencatat poin-poinnya. Jadi kelompok satu itu dari tadi ngapain aja, itu catat poin-poinnya. Oh, yang siswa tadi membahas tentang apa? Ini kelompok 2 poinnya apa? Sehingga poin-poin itu menjadi kesimpulan secara menyeluruh nantinya. Jadi penting nggak puasa itu? Penting. Boleh nggak di bulan puasa kita ngokem? Tidak. Nah, ini kan menjadi kontroversi, menjadi perdebatan. Ada yang tidak setuju, ada yang kita lihat dulu masalahnya. Kenapa dia bisa mengatakan? Harus dikaji. Jadi kalau kita berbicara puasa itu penting untuk agama Islam, harus pasti ya. Di 1 tahun ya, di 1 tahun hanya butuh 1 bulan orang Islam puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah bisa Senin Kamis atau jenis puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi kalau puasa wajib hukumnya adalah wajib untuk orang agama Islam, kecuali ada pengecualian bagi kaum perempuan yang mengalami menstruasi, maka tidak diperbolehkan untuk puasa. Tetapi setelah menstruasinya selesai, maka dia harus wajib melaksanakan puasa dan mengganti puasanya yang tidak dilakukan setelah Lebaran. Itu yang bagus. Kalau nggak setelah Lebaran, boleh di waktu-waktu yang lain. Gitu.